Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, khususnya kepada Ibu Arisanti, SSI, MSI, APT, sebagai dosen pengampu mata kuliah Kosmetologi dan Nutrisi Medis. Tak lupa pula, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk melakukan proses diskusi kita pada hari ini. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan materi kami mengenai aspek mikrobiologi kosmetik dan bahan pengawet dalam kosmetik. Sebelum memaparkan materi kami, perkenalkan kami dari kelompok 10. Saya sendiri Novianti sebagai moderator dan pemateri pertama, dan teman kelompok saya Nur Aisyah sebagai pemateri kedua, dan Nur Anna Ahriana Yusuf sebagai pemateri ketiga dan penutup. Aspek mikrobiologi kosmetik. Aspek mikrobiologi kosmetik terbagi menjadi mikroorganisme dalam kosmetik dan mikroorganisme pada permukaan kulit. Apa yang dimaksud dengan mikrobiologi? Mikrobiologi adalah sebuah cabang dari ilmu biologi yang mempelajari tentang mikroorganisme. Objek kajiannya biasanya adalah semua makhluk hidup yang perlu dilihat dengan bantuan mikroskop, khususnya bakteri, fungi, alga mikroskopik, protozoa, dan archaea. Mikroorganisme dalam kosmetik. Mikroorganisme dalam kosmetik terbagi menjadi bakteri dan jamur. Terdapat dua alasan mengapa ahli kimia kosmetik harus memiliki pengetahuan tentang bakteri dan jamur. Yang pertama, karena banyak penyakit kulit, misalnya bau badan yang tidak sedap yang disebabkan oleh adanya mikroorganisme. Yang kedua, karena sediaan kosmetik sendiri tidak dapat digunakan bila tercemar bakteri atau jamur dan hanya aman disimpan bila diberi bahan pengawet. Baik, yang akan kita bahas pertama yaitu adalah bakteri. Bakteri adalah mikroorganisme bersel tunggal yang hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Walaupun bentuknya sederhana, namun bakteri terdiri dari ribuan spesies yang berbeda. Mereka dibagi atas 3 kelompok besar berdasarkan bentuknya. Yang pertama yaitu Coccus yang bulat, yang kedua Bacillus yang seperti batang, langsing, atau setengah bulat, dan yang ketiga Spirilla yang berbentuk spiral. Dari sudut pandang ahli kimia kosmetik, faktor terpenting pada bakteri adalah metabolisme yang menyebabkan perubahan kimia pada lingkungan sekitarnya. Selama berlangsungnya proses ini, komponen-komponen tertentu dari jaringan kulit atau kosmetik mengalami degradasi dan terbentuklah bahan-bahan yang memiliki bau yang kurang sedap serta dapat mengiritasi atau meracuni kulit. Dan yang kedua adalah jamur. Jamur atau yang disebut dengan molds atau fungi merupakan suatu kelas mikroorganisme yang luas dan beraneka ragam. Mencakup mikroorganisme bersel sederhana, misalnya ragi dan jamur, sampai tumbuhan yang lebih besar. Contohnya adalah cendawan atau mushroom. Penyebaran jamur yang bersel tunggal sama seperti bakteri. Keadaan lingkungan hidup yang baik bagi pertumbuhan jamur dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, tingkat kelembapan udara tinggi. Yang kedua, ada senyawa karbon dan nitrogen. Yang ketiga, ada oksigen. Dan yang keempat, suhu lingkungan sedang yaitu antara 20 sampai 40 derajat Celcius. Namun ada pengecualian, pada ketiak dan sela-sela jari, kelembapan kulit umumnya terlalu rendah bagi jamur untuk tumbuh baik. Tetapi banyak sediaan kosmetik yang merupakan medium yang ideal bagi hidupnya jamur. Mikroorganisme dalam kosmetik. Di
dalam kosmetik terdapat berbagai jenis mikroorganisme. Beberapa di antaranya adalah yang pertama bakteri, misalnya Bacillus subtilis, Escherichia coli, Bacillus mycoides, Aerobacter aerogenes, Pseudomonas, Sarcina luteae, Proteus vulgaris, dan Staphylococcus. Bakteri-bakteri ini banyak terdapat di alam dan dapat berkembang biak dengan baik di permukaan sediaan kosmetik. Dan yang kedua adalah ragi. Beberapa jenis ragi yang ditemukan dalam sediaan kosmetik antara lain Torula sp, Monilia sp, dan Saccharomyces sp. Dan yang ketiga adalah jamur. Spesies yang banyak ditemukan adalah Penicillium yang mirip lapisan beludru berwarna hijau pada buah-buahan atau sayuran yang sudah membusuk. Jamur ini dapat memecah karbohidrat, protein, dan lemak. Noack tahun 1953 menemukan Botrytis cinerea di dalam krim. Holt dan Carroll tahun 1946 mendapati Alternaria di dalam krim dan menyatakan bahwa jamur tersebut berasal dari tutup kemasan. De Navarre dan Bailey tahun 1967 menemukan Paecilomyces di dalam sediaan kosmetik. Kosmetik yang sudah terkontaminasi mikroorganisme biasanya terlihat dari pembentukan koloni jamur yang berwarna, perubahan bau, perubahan kekentalan karena adanya degradasi bahan-bahan aktif seperti vitamin, hormon, dan sebagainya. Jika kosmetik yang sudah terkontaminasi tersebut digunakan pada kulit, tidak menutup kemungkinan kulit mengalami iritasi bahkan infeksi. Perlu diketahui ya teman-teman, kosmetik yang sudah terkontaminasi mikroorganisme juga dapat menyebabkan kemerahan pada kulit maupun gatal-gatal. Sebagai contoh, perubahan warna dan tekstur mirip lendir pada sampo disebabkan oleh invasi bakteri Aerobacter aerogenes atau suatu Bacillus gram-negatif yang dapat menghasilkan gas. Bakteri ini sering ditemukan di dalam sampo dengan bahan dasar natrium lauryl sulfat dan kemungkinan besar masuk melalui air, terutama jika airnya didemineralisasi dengan cara pergantian ion. Sekian dari saya, selanjutnya materi akan dipaparkan oleh teman kelompok saya, Nur Aisyah. Baik, materi selanjutnya yaitu mikroorganisme pada permukaan kulit. Adapun beberapa jenis-jenis bakteri dan jamur yang biasa terdapat pada kulit dan kulit kepala manusia. Yang pertama itu Staphylococcus aureus dan sejenisnya. Bakteri berbentuk bulat atau kokus dengan diameter 0,7 sampai 0,9 mikron, gram positif, hidup dalam lingkungan pH 2,6 dan optimum pada pH 6,8 sampai 8,2. Kemudian Streptococcus pyogenesis dan Streptococcus hemolyticus, yaitu bakteri bulat hidup baik dalam pH 5,5 sampai 8 dengan virulensi yang bervariasi, mungkin tidak menimbulkan efek patologis, tetapi dapat menyebabkan peradangan. Kemudian Bacillus subtilis, yaitu bakteri yang terdapat di udara, air, dan debu, tidak patogen, dapat menyebabkan degenerasi protein, tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. Bakteri ini membentuk spora dalam lemak, minyak, termasuk parafin cair, dan dapat bertahan hingga 2 tahun. Kemudian Escherichia coli, yaitu bakteri gram-negatif, berbentuk batang, medium utamanya adalah feses manusia dan hewan. Kemudian Bacterium Proteus vulgaris, yaitu bakteri gram-negatif, berbentuk batang, dapat memfermentasi sakarosa dengan membentuk gas dan asam, dan dapat mengurai kasein. Juga dapat menyebabkan timbulnya bau busuk yang tidak sedap. Kemudian Mycobacterium smegmatis, yaitu sering terdapat pada bagian kulit yang senantiasa lembab dan berminyak, gram positif, sulit diwarnai. Selanjutnya Pilerospom oval, yaitu terdapat di kulit kepala manusia menyebabkan terjadinya ketombe. Kemudian Salmonella typhosa, kuman Demantipus, gram negatif,
berbentuk setengah bulat, berflagella. Kemudian Clostridium botulinum, yaitu kuman anaerobik yang dapat menyebabkan keracunan daging. Kemudian Pseudomonas aeruginosa kadang-kadang terdapat dalam luka di kulit, berbentuk batang, gram negatif, dapat menguraikan protein. Selanjutnya Trichophyton purpureum dan Gypseum, yaitu jamur yang sering menyebabkan peradangan pada kulit di antara jari-jari kaki. Kemudian Trichophyton tonsum, yaitu jamur sejenis yang sering menimbulkan peradangan pada kulit kepala, dapat dengan pembentukan ketombe dan kerontokan rambut. Selanjutnya yaitu pokok pembahasan bahan pengawet dalam kosmetik. Pertama itu perlunya bahan pengawet, kedua efek bahan pengawet, ketiga peranan pH dan kelarutan pengawet, keempat dua bahan pengawet yang perlu diawasi dengan ketat dalam kosmetik, yang kelima jenis-jenis pengawet kosmetik, yang keenam sifat ideal pengawet kosmetik. Pengawet merupakan bahan untuk mencegah tumbuhnya atau untuk bereaksi dan menghancurkan mikroorganisme yang bisa merusak produk atau tumbuh pada produk. Adapun dua istilah yang berhubungan dengan pengawetan. Yang pertama itu sida atau sidat, itu membunuh. Kemudian statis yang artinya menghambat pertumbuhan. Selanjutnya itu perlunya bahan pengawet. Untuk melindungi produk-produk yang sudah terformulasi, kontaminasi dengan mikroorganisme dapat menyebabkan timbulnya bau yang tidak sedap, perubahan warna, perubahan viskositas, penurunan daya kerja bahan aktif, pemisahan emulsi, perubahan perasaan atas pemakaian produk, atau gangguan kesehatan. Kemudian yang kedua itu tuntutan dari pemerintah, misalnya dengan adanya GMP di luar negeri dan CPKB atau cara pembuatan kosmetik yang baik di Indonesia. Efek bahan pengawet. Umumnya semakin tinggi konsentrasi bahan pengawet, semakin efektif bahan tersebut. Seringkali bahan pengawet bersifat sida atau membunuh mikroorganisme pada konsentrasi yang tinggi, tetapi hanya bersifat statis pada konsentrasi yang rendah, di mana tidak baik jika terlalu mengawet karena konsentrasi bahan pengawet yang tinggi dapat bersifat toksis dan iritan terhadap jaringan. Selanjutnya itu peranan pH bahan pengawet. Faktor pertama dan terpenting yang perlu dipertimbangkan dalam formulasi adalah tingkat keasaman atau pH. Misalnya senyawa kuartener amonium hanya efektif pada pH di atas 7. Bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan, yaitu di mana semakin rendah pH, maka semakin besar aktivitas yang kita peroleh dari paraben dan pengawet-pengawet yang bersifat asam lainnya. Kemudian pada gambar sebelah kiri, senyawa yang mengikat hidrogen dengan kuat akan menonaktifkan pengawet dengan mengikat kelompok hidroksilnya. Contoh yang paling umum dari bahan penonaktif adalah senyawa-senyawa yang sangat etoksilat, seperti asam-asam, alkohol-alkohol, dan ester-ester. Pengikat hidrogen yang lain misalnya gum, produk-produk selulosa, dan lecitin. Adapun materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya Nur Anna Akhriana Yusuf. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Kelarutan bahan pengawet. Faktor kedua yang penting adalah kelarutan pengawet dalam fase air dan daya pemisahnya terhadap air serta fase minyak. Mikroorganisme tumbuh dalam fase air atau dalam persentuhan air dan minyak. Karena itu, pengawet harus berada dalam fase air untuk bisa efektif. Misalnya, pada temperatur kamar, metilparaben larut dalam air dengan besar kelarutan 0,25%. Jika larutan jenuh ini kontak dengan minyak tumbuhan dalam suatu emulsi, paraben itu akan bermigrasi ke fase yang minyak. Materi selanjutnya, dua bahan pengawet yang perlu diawasi dengan ketat dalam kosmetik. Yang pertama, hexachloropen.
Dengan pembatasan tertentu, boleh dipakai sebagai bahan pengawet jika sistem pengawetan alternatif yang lain terbukti tidak efektif. Konsentrasinya tidak boleh lebih dari 0,1% dan tidak boleh digunakan dalam kosmetik yang pemakaian normalnya mungkin pada selaput lendir. Yang kedua, senyawa merkuri. Pemakaiannya dalam kosmetik untuk kulit sekitar mata dibatasi. Tidak boleh lebih dari 65 ppm merkuri yang diperhitungkan sebagai logam, dan itu pun jika tidak tersedia pengawet lain yang efektif dan aman. Dari instruksi itu dapat dilihat bahwa pemakaian merkuri maupun heksakloropen sebagai pengawet di dalam kosmetik bisa ditoleransi asalkan ada alasan kuat dari pihak produsen bahwa pemakaian kedua bahan itu karena tidak ada bahan pengawet lain yang memadai. Materi selanjutnya, jenis-jenis bahan pengawet kosmetik. Yang pertama, etil alkohol. Aktivitas antimikrobanya umumnya ditemukan pada konsentrasi di atas 15% dalam larutan yang asam, atau 18% dalam larutan netral atau alkalis. Etil alkohol tidak bisa menguap dan tidak umum digunakan sebagai pengawet. Yang kedua, asam sorbat. Kelarutannya dalam air terbatas. Biasanya ditambahkan sebagai garam kalium dan pH diturunkan sampai ke tingkat yang memberikan manfaat. Saat disimpan, warnanya memudar dan bahan ini menyebabkan iritasi kulit. Memiliki aktivitas yang berguna melawan jamur tetapi jelek untuk melawan bakteri. Yang ketiga, surfaktan kationik. Bahan ini tampak bagus dalam eksperimen-eksperimen penyeleksian, kecuali terhadap bakteri gram negatif, tetapi jelek dalam formulasi. Kebanyakan mengiritasi kulit dan dinonaktifkan oleh surfaktan anionik dan non-ionik, serta oleh protein. Paling sering digunakan untuk menyanitasi peralatan. Yang keempat, formaldehid. Murah dan memiliki aktivitas yang tinggi, masalahnya bahan ini mudah menguap, bereaksi dengan bahan-bahan pewangi, mengiritasi kulit dan berbau. Hanya digunakan dalam produk-produk yang dengan segera dibilas. Yang kelima, ester-ester dari parahidroksi benzoid asid. Paraben adalah bahan pengawet yang paling banyak digunakan untuk kosmetik di dunia. Pada prinsipnya, bahan ini aktif melawan jamur, namun lemah melawan bakteri, terutama bakteri gram negatif. Dalam formulasi, paraben sulit untuk dilarutkan. Yang keenam, dehidroasetik asid garam natrium. Jika digunakan di bawah pH 5,5, bahan ini mudah berubah menjadi kuning dan menyebabkan iritasi kulit. Cukup aktif melawan jamur tetapi lemah terhadap bakteri. Bahan ini juga bereaksi terhadap oksida-oksida besi. Yang ketujuh, bronopol. Larutannya dalam air baik sekali dan berguna pada pH 5,5. Pecah pada pH netral dan alkalis, menghasilkan HCHO dan senyawa bromo. Kontak dengan cahaya menyebabkan warna coklat. Larutannya tidak boleh dipanaskan. Bronopol bermigrasi ke dalam minyak-minyak tertentu, terbawa ke dalam pembentukan nitrosamin. Materi selanjutnya, sifat ideal pengawet kosmetik. Yang pertama, aktivitasnya berspektrum luas. Sudah tentu, ini merupakan sifat yang paling dasar, yaitu kemampuan bahan pengawet membunuh mikroorganisme. Kemampuannya harus sama efektifnya baik dalam melawan bakteri, yaitu gram positif dan gram negatif, maupun jamur, yaitu ragi dan cendawan. Kebanyakan bahan-bahan pengawet berdaya aktif melawan bakteri atau jamur, tetapi tidak dua-duanya sekaligus. Yang kedua, efektif dalam konsentrasi rendah. Karena bahan pengawet tidak menambah kelarisan produk, maka kita ingin agar bahan pengawet itu berfungsi pada konsentrasinya yang terendah. Ini juga akan mengurangi biaya, meminimalkan efek toksisnya, dan tidak mengubah sifat-sifat fisik kosmetik. Yang ketiga, larut dalam air dan tidak larut dalam minyak. Mikroorganisme tumbuh di dalam fase air agar bisa berfungsi. Karena itu, bahan pengawet yang ideal harus sangat larut dalam air dan sepenuhnya tidak larut dalam minyak. Ini juga akan mencegah migrasi ke dalam fase minyak dalam stabilitas jangka panjang. Yang keempat, stabil. Bahan pengawet itu harus sepenuhnya stabil di dalam semua keadaan ekstrim yang bisa dijumpai selama pembuatan kosmetik, termasuk soal pH dan temperatur. Yang kelima, tidak berwarna dan tidak berbau. Bahan pengawet tidak boleh menambahkan warna atau bau pada kosmetik dan tidak bereaksi untuk mengubah warna atau bau produk kosmetik. Yang keenam, aman. Bahan pengawet harus sepenuhnya aman untuk digunakan. Yang ketujuh,
tetap aktif selama kehidupan kosmetik atau cell life activity. Bahan pengawet yang ideal harus terus memberikan perlindungan kepada kosmetik selama pembuatan kosmetik dan tetap mempertahankan perlindungan antimikrobanya sepanjang jangka waktu yang diinginkan kosmetik itu. Yang ke-8, mudah untuk dianalisis. Aktivitas bahan pengawet dalam produk akhir harus mudah dianalisis. Ini lebih sulit daripada yang diperkirakan. Misalnya, kita mudah menganalisis adanya merkuri dalam produk akhir. Ini hanya menyatakan kepada kita berapa banyak merkuri yang ada, tetapi tidak menyatakan apakah merkuri itu hadir sebagai bahan pengawet atau terikat oleh bahan-bahan lainnya, misalnya protein. Yang ke-9, tidak terbawa oleh bahan penonaktif. Kita tidak ingin suatu bahan yang menonaktifkan bahan pengawet hadir dalam kosmetik kita. Bahan-bahan seperti itu sama sekali tidak boleh ada dalam suatu kosmetik. Bahan penonaktif bahan pengawet itu harus kita ketahui lewat percobaan dengan menggunakan media agar-agar, dan setelah itu diusahakan untuk tidak terbawa dalam pembuatan produk. Yang ke-10, biaya rendah. Semua orang tentu tidak menginginkan biaya untuk bahan pengawet. Tetapi daripada produk tidak dapat dipakai, bahan pengawet perlu digunakan, bahkan yang termahal sekalipun. Yang ke-11, mudah untuk ditangani. Bahan pengawet yang ideal harus mudah dan aman ditangani. Jika bahan itu padat, ia harus mudah untuk dijadikan bubuk atau serpihan. Jika bahan itu cair, ia harus tidak toksis dan tidak mudah terbakar ketika dikapalkan. Yang ke-12, harmonis. Bahan pengawet harus harmonis atau dapat bekerja berdampingan dengan semua bahan yang digunakan dalam kosmetik dan tidak kehilangan sifat-sifat antimikrobanya dengan adanya bahan-bahan kosmetik itu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.